Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjarak kurang lebih 90 km dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan darat. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto berada di bagian utara kota Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Kecamatan Kelara, dengan jarak tempuh kurang lebih 15 km atau 2 km dari kota kecamatan dengan waktu tempuh 30 menit perjalanan darat. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto berdiri sejak tahun 1961 dengan 5 kali mengalami perubahan nama. 1. Tahun 1961 hingga tahun 1977 bernama PGA, kemudian tahun 1977 hingga tahun 1987 bernama MTS Swasta. Tahun 1987 sampai tahun 1997 bernama MTS Filial. Tahun 1997 sampai tahun 2016 bernama MTSN Kelara. Kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang bernama MTS Negeri 2 Jeneponto. Selain perubahan nama, sejak berdirinya juga terjadi beberapa kali pergantian pimpinan, yaitu pada tahun 1961 hingga tahun 1997 dipimpin oleh Haji Abdul Rahim Bone. Tahun 1997 hingga tahun 2000 dipimpin oleh Muhammad Jufri Bate BA. Tahun 2000 hingga tahun 2007 dipimpin oleh Haji Abdul Rahim Bone SAG. Tahun 2007 hingga 2018 dipimpin oleh Haja Salma SAG MPDI. Tahun 2018 hingga tahun 2021 dipimpin oleh Haji Abdul Rahman SAG MM. Dan mulai pada tanggal 26 Juli tahun 2021 sampai sekarang dipimpin oleh Ibu Dr. Haja Nur Aida SAG MPD. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto memiliki visi terwujudnya madrasah yang berkualitas dalam prestasi dan layanan, dengan penguasaan iptek yang berakar pada iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. MTS Negeri 2 Jeneponto adalah salah satu madrasah yang mendukung program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai bagian dalam mewujudkan program pemerintah Republik Indonesia. Salah satu program yang dilakukan oleh MTS Negeri 2 Jeneponto adalah bagaimana mewujudkan madrasah untuk bisa berada dalam zona adiwiyata, sehingga program-program yang kita lakukan ini adalah merupakan bagian dari dukungan untuk mewujudkan yang namanya Madrasah Adiwiyata. Salah satu program di dalamnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah di MTS Negeri 2 Jeneponto adalah bagaimana membangun sinergitas dengan para pemangku kepentingan. Salah satu di antaranya yaitu membuat MOU dengan dinas-dinas yang terkait atau instansi-instansi yang terkait. Upaya ini adalah merupakan perwujudan bagaimana madrasah ini mampu berada pada zona madrasah adiwiyata. Kemudian kebijakan yang lain yang dapat mendukung program adiwiyata yaitu dalam hal kegiatan proses belajar mengajar. Tentunya hal ini adalah merupakan wadah untuk mendukung program adiwiyata. Jadi
Dalam hal PBM atau proses belajar mengajar, senantiasa kita mengharapkan kepada para tenaga pendidik untuk bisa membelajarkan anak-anak yang berwawasan lingkungan atau yang terintegrasi dengan lingkungan. Kemudian, hal lain yang mendukung dalam hal kegiatan PBM bahwa proses pembelajaran itu tidak dilakukan secara konvensional, tetapi ini dilakukan secara kontekstual yang langsung berwawasan lingkungan. Jadi tidak harus mesti berada di dalam kelas, tetapi ini benar-benar dapat dimanfaatkan sarana yang ada di madrasah, baik di lapangannya, di lingkungan sekitar, atau tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai media untuk membelajarkan anak-anak. Salah satu kebijakan yang kami lakukan dalam rangka untuk mendukung program Adiwiyata adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pembiayaan untuk pengadaan sarana dan prasarana di madrasah. Salah satu di antaranya adalah bagaimana supaya segala fasilitas yang ada di madrasah ini dapat benar-benar terpenuhi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbasis lingkungan. Kegiatan yang lain yang merupakan bagian dari pemenuhan sarana dan prasarana di madrasah adalah bagaimana memfasilitasi segala kebutuhan-kebutuhan baik terhadap pelayanan, pembelajaran, misalnya taman-taman baca, kemudian kegiatan-kegiatan lain dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Selain itu adalah bagaimana memenuhi tempat-tempat atau bagian-bagian yang terpenting dalam hal mendukung program Adiwiyata seperti greenhouse, kemudian apotek hidup, hutang madrasah, dan banyak hal yang lain yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana dalam hal mendukung kegiatan program Adiwiyata. Madrasah Adiwiyata atau sekolah Adiwiyata itu identik dengan sekolah atau madrasah yang menjaga tentang kebersihan, keindahan, dan kenyamanan dalam pembelajaran. Sehingga dengan program Adiwiyata yang kita ikuti adalah tentunya kita punya harapan bahwa segala komunitas yang ada di madrasah atau di sekolah ini dapat dikenali bahwa madrasah itu adalah madrasah yang sangat rindang, madrasah yang sangat indah, madrasah yang sehat, dan madrasah yang nyaman digunakan sebagai tempat untuk belajar. Dengan program Adiwiyata ini, tentu kami sebagai kepala madrasah berharap bahwa dengan program Adiwiyata ini dapat membelajarkan anak-anak untuk lebih kreatif, lebih inovasi, dan lebih menghargai lingkungan sekitar maupun di lingkungan madrasah itu sendiri dalam rangka untuk menjaga, melestarikan, memelihara, dan merawat. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata mengatakan bahwa sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, dan program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata merupakan penerapan perilaku manusia terhadap alam untuk melindungi dan melestarikan keberadaan alam agar terjadi keberlanjutan kehidupan. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga madrasah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan program Adiwiyata diletakkan pada prinsip-prinsip dasar berikut. Pertama, partisipatif, yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah
yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Kedua, keberlanjutan, yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Ketiga, edukatif, yaitu berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jeneponto mengembangkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, PMR, drum band, ceramah, tilawah, kasidah, dan kaligrafi. Begitupun juga kegiatan intrakurikuler, di antaranya pembimbingan beberapa mata pelajaran, OSIM, pembinaan UKS, dan sebagainya. Sehingga dalam penerapan konsep tidak hanya secara kontekstual terkait proses belajar mengajar dan pembinaan, tetapi terintegrasi dengan lingkungan. MTS Negeri 2 Jeneponto akan selalu siap melaksanakan program Adiwiyata sesuai dengan program Kementerian Lingkungan Hidup.